Uni Eropa kini berada di persimpangan berbahaya. Di satu sisi, bank-bank mereka diputus oleh Beijing sebagai balasan sanksi. Di sisi lain, Amerika memerintahkan mereka untuk menghukum BRICS karena berdagang dengan Rusia. Terjebak di antara dua raksasa ini, Eropa dipaksa memilih jalan yang sulit. Namun, apakah Uni Eropa benar-benar bisa memilih jalannya sendiri atau pada akhirnya hanya menjadi pion Amerika Serikat dalam perang ekonomi melawan BRICS? Sejak masa pemerintahan Biden, keputusan Eropa makin terasa janggal, terutama dalam hubungannya dengan China. Mereka menjatuhkan sanksi pada industri panel surya asal Beijing, bahkan mengenakan tarif tinggi pada mobil listrik buatan China. Saat ini, Beijing akhirnya memberikan aksi tegas. Mereka menjatuhkan sanksi pada dua bank besar Eropa. Akibatnya, kedua bank ini tidak lagi berbisnis dengan perusahaan maupun individu di China. Jelas, ini bukanlah hal sepele. Jika Eropa terputus dari ekonomi terbesar di Asia ini, maka cukup besar kerugian yang akan mereka hadapi. Dan inilah alasannya, China membalas Uni Eropa dengan menjatuhkan sanksi kepada dua bank di Lithuania. Menurut Beijing, langkah ini sebagai respon tegas terhadap keputusan UE yang dianggap menargetkan lembaga keuangan China secara tidak adil, yaitu memasukkan dua bank China ke daftar hitam dengan alasan bank-bank itu dituduh membantu Rusia menghindari sanksi. Beijing menolak tuduhan itu mentah-mentah dan menyebutnya tidak berdasar dan merugikan kerjasama China-Uni Eropa. Kementerian Perdagangan China secara resmi melarang seluruh individu maupun perusahaan di negaranya berbisnis dengan dua bank tersebut, yaitu Eurbo Bank serta Mano Bank. Jelas ini bukanlah sebuah kebetulan karena Lithuania dikenal sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap Beijing di Eropa, terutama melalui sikap mereka dalam membela Taiwan. Lithuania juga bukan negara besar di Eropa. Artinya, China belum menargetkan nama-nama besar di benua tersebut. Dari sini, kita bisa berasumsi bahwa pemerintah pusat Beijing sedang memberi peringatan kepada Eropa. Dengan dasar undang-undang anti sanksi asing, Beijing menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan negaranya. Pesannya, setiap kali kepentingan China diserang, maka akan ada balasan yang setimpal. Secara logika, sebagian orang mungkin berpendapat Eropa bisa saja mendekat ke China untuk menjaga stabilitas ekonominya, karena Beijing menawarkan pasar besar dan dukungan investasi. Beberapa negara Eropa seperti Hungaria dan Spanyol sudah menunjukkan kedekatan itu. Tetapi di sisi lain, realitas politik berbeda. Amerika Serikat masih memegang pengaruh yang sangat kuat terhadap Eropa. Inilah dilema terbesar yang tengah dihadapi Uni Eropa. Apakah harus menyeimbangkan hubungan dengan China demi kepentingan ekonomi atau tetap berada di garis keras bersama Amerika Serikat untuk alasan geopolitik? Salah satu contoh nyatanya terjadi di Italia saat ini. Perdana Menteri Giorgia Meloni berencana mengurangi kepemilikan investor China di sejumlah perusahaan besar Italia dengan alasan mengurangi resiko ketergantungan pada satu pihak. Namun, jika dilihat lebih dalam, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, investasi dari China tidak hanya membawa modal, tetapi juga keahlian teknologi sekaligus peluang akses ke pasar China yang begitu luas. Seharusnya kondisi ini bisa menciptakan hubungan saling menguntungkan, terutama ketika ekonomi Eropa yang terus memburuk saat ini. Perang dagang dan ketegangan geopolitik membuat Eropa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan di saat dana menipis, menutup pintu bagi investasi besar bukanlah pilihan yang bijak. Alasan utama Italia mengambil langkah itu sebenarnya sederhana, yakni mereka takut pada tekanan dari Washington. Contohnya bisa kita lihat pada kasus Pirelli yang merupakan produsen ban ternama Italia. Perusahaan ini memiliki investor besar dari China, yaitu Sinochem yang menguasai sekitar 37% sahamnya. Sekilas, situasi ini terlihat menguntungkan. Dengan adanya kepemilikan Sinochem, Pirelli memiliki jalur mudah untuk menembus pasar China. Namun kenyataannya, pasar Amerika justru menjadi sumber masalah.
Di bawah kebijakan keamanan nasional, perusahaan ini menghadapi hambatan serius dalam memasok produk, bahkan sampai ke sektor balap F1. Bagi Washington, kehadiran kepemilikan China dianggap sebagai resiko. Dan dengan pemerintahan Trump yang kembali berkuasa, sikap keras terhadap investasi China semakin menonjol. Setiap kali ada campur tangan modal China, cepat atau lambat akan dipandang sebagai ancaman keamanan nasional oleh Amerika Serikat. Hal serupa juga terjadi di sektor energi Italia. Beberapa perusahaan energi besar tidak bisa menjalankan proyek di Amerika Serikat. Semuanya karena keterlibatan investor China. Sekali lagi, isu keamanan nasional Amerika Serikat menjadi faktor penentu. Hal ini menegaskan posisi Amerika yang masih sangat kuat di Uni Eropa. Meskipun upaya Eropa untuk menarik investasi baru dan melindungi diri dari tekanan tarif, kenyataannya tetap sama. Uni Eropa tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh Washington. Dengan kata lain, Eropa berada di posisi yang sangat sulit. Mereka menghadapi tekanan dari banyak sisi sekaligus. Saat ini, mereka sedang menyusut paket sanksi ke-19 terhadap Rusia. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan benar-benar menghentikan perang atau justru menambah beban bagi Eropa sendiri? Jika melihat grafik pendapatan anggaran Rusia hingga tahun 2027, pendapatan dari minyak mungkin akan stagnan. Karena saat ini harga minyak relatif stabil. Namun jika diperhatikan porsi non-migas, industri Rusia di luar energi fosil terus berkembang. BRICS dan China masih mendukung ekonomi Putin sampai saat ini. Dan disinilah masalah mendasar bagi Uni Eropa terlihat jelas, yaitu perbedaan antara harapan dan kenyataan. Mereka memilih untuk memutuskan diri dari komoditas Rusia, terutama energi yang sebenarnya lebih murah dan stabil. Di saat yang sama, Amerika Serikat justru tampil sebagai pihak dominan. Sementara, Uni Eropa hanya sebagai penonton dalam pertemuan penting di Alaska. Hal ini membuat posisi Eropa justru semakin lemah. Di sisi lain, industri mereka semakin terpuruk. Sejak tahun 2022, ekspor Jerman ke China mengalami penurunan signifikan. Dampaknya paling terasa pada sektor suku cadang mobil dan mesin. Perusahaan-perusahaan China kini mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan mereka sendiri. Produk-produk yang dijual Uni Eropa tidak hanya lebih mahal, tetapi dalam banyak kasus, kualitasnya sudah bisa ditandingi atau bahkan dilampaui oleh produsen lokal China. Kondisi ini menempatkan Jerman sekaligus negara-negara Uni Eropa lainnya dalam posisi sulit. Mereka harus bersaing di pasar global dengan biaya tinggi, sementara itu mereka juga kehilangan pangsa pasar yang sebelumnya menguntungkan. Sebagai gantinya, mereka masih mengandalkan pasar Amerika Serikat. Namun, untuk menjual ke Amerika Serikat, banyak perusahaan Eropa tetap bergantung pada bahan baku dari China agar biaya produksi tetap terjangkau. Artinya, mereka tidak bisa sepenuhnya menentang Beijing tanpa merugikan diri sendiri. Kondisi ini makin memperjelas bahwa pengaruh Uni Eropa terhadap ekonomi global mulai menurun. Salah satu indikatornya adalah defisit perdagangan yang terus membesar. Sejak tahun 2020, defisit Eropa dengan China telah meningkat pesat. Mereka membeli lebih banyak dari China daripada yang berhasil diekspor ke pasar China sendiri. Artinya, posisi tawar Eropa saat ini semakin terbatas. Jadi, meskipun Eropa berusaha menjual mobil, mesin, dan suku cadang pesawat ke Amerika Serikat, kenyataannya banyak bahan baku untuk produk-produk itu justru berasal dari China. Bahkan, sebagian besar dikirim langsung ke Jerman dari pabrik-pabrik di Shenyang. Inilah gambaran rantai pasok modern saat ini. Kompleks, saling bergantung, dan sulit diputuskan secara sepihak. Di tengah posisi Eropa yang semakin rapuh inilah muncul tekanan baru dari sekutu terdekatnya Amerika Serikat. Baru-baru ini Menteri Keuangan Scott Bessent memberi sinyal yang tegas kepada Uni Eropa. Menurutnya, sudah saatnya Eropa bergabung dengan Amerika Serikat untuk menekan Rusia dengan mendukung sanksi dan tarif terhadap dua ekonomi besar yaitu India dan China. Washington ingin Eropa menghukum China dan India dengan alasan pembelian minyak dari Rusia, sekaligus menutup pasar Uni Eropa melalui tarif tinggi terhadap kedua negara tersebut. Konsumen Uni Eropa sebenarnya tidak berada dalam posisi yang kuat. Jika saat ini konsumen Amerika Serikat bergulat dengan utang kartu kredit, konsumen Eropa kondisinya lebih parah, bahkan bisa dibilang sudah berada di titik kritis.
Dan jika Uni Eropa benar-benar mengikuti tekanan Amerika Serikat, mereka justru beresiko merusak ekonomi sendiri. Ditambah lagi ketergantungan Uni Eropa pada blok BRICS cukup besar. Lebih dari 23% perdagangan Uni Eropa dilakukan dengan negara-negara anggota BRICS. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya memiliki ketergantungan sebesar 16,7% terhadap blok ini. Angka ini seharusnya menjadi peringatan. Mengikuti perintah Amerika Serikat tanpa pertimbangan matang bisa berakibat fatal bagi ekonomi Eropa. Sementara itu, BRICS lebih terdiversifikasi dan benar-benar memiliki perdagangan global yang kuat. Ketergantungan mereka pada Uni Eropa kurang dari 15% dan pada Amerika Serikat kurang dari 10%. Sebagian besar mitra dagang BRICS berpusat di Asia. Namun jika menelaah lebih dalam, terlihat jelas mengapa mengikuti perintah Besen bisa menjadi jebakan besar bagi Uni Eropa. Jika mereka menyerah begitu saja, ketergantungan pada Amerika Serikat akan meningkat tajam, bahkan lebih parah dibandingkan gabungan ketergantungan Kanada dan Meksiko. Saat ini, Uni Eropa mengekspor barang-barang ke BRICS senilai hampir 450 miliar dolar. Sebaliknya, BRICS mengekspor barang senilai 750 miliar dolar ke Eropa. Namun, distribusi perdagangan ini tidak merata. Eropa banyak membeli barang setengah jadi dari BRICS untuk kebutuhan industri mereka sendiri. Dan disinilah jebakan itu terlihat jelas. Amerika Serikat dan Uni Eropa terus menumpuk sanksi demi sanksi, seolah-olah membangun tembok penghalang bagi lawan-lawan mereka. Namun tanpa disadari, tembok itu justru berbalik mengurung mereka sendiri. Jika langkah ini terus berlanjut, ekonomi Uni Eropa bisa goyah jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Saat ini biaya produksi mereka terus melambung, sementara pasar untuk menjual semakin menyempit. Dan disinilah keputusan mereka akan benar-benar menentukan. Apakah Uni Eropa mampu menyelamatkan ekonominya atau justru semakin terpuruk?